Saudara Menteri Perdagangan era Presiden Jokowi Thomas Trikasih Lembong dan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto mendapat pengampunan hukum. DPR menyetujui pemberian abolisi dan amnesti yang diajukan Presiden Prabowo Subianto. Dengan pemberian pengampunan ini maka Tom Lembong dan Hasto dibebaskan dari hukuman. Dua terpidana yang baru dijatuhi vonis hakim, yakni mantan Menteri Perdagangan era Presiden Jokowi, Thomas Trikasih Lembong, dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mendapat pengampunan hukuman. Tom Lembong mendapatkan abolisi atau seluruh proses hukum dalam kasus korupsi impor gula dihentikan. Sementara Hasto diberi amnesti alias penghapusan hukuman tindak pidana. DPR menyetujui pemberian abolisi dan amnesti yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan pertimbangan, DPR menyetujui permohonan Presiden untuk memberikan abolisi pada Tom Lembong dan amnesti pada 1.116 orang terpidana, salah satunya Hasto Kristianto. Atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Persetujuan atas dan pertimbangan atas Surat Presiden nomor 42/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristianto. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyebut pemerintah mempertimbangkan kontribusi Hasto dan Tom Lembong kepada negara. Selain itu, pemberian abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto untuk merajut kebersamaan dengan seluruh elemen politik bangsa. Pertimbangannya sekali lagi dalam pemberian abolisi ataupun amnesti itu pasti pertimbangannya demi kepentingan bangsa dan negara. Kondusivitas dan merajut rasa persaudaraan di antara semua anak bangsa dan sekaligus mempertimbangkan untuk membangun bangsa ini secara bersama-sama dengan seluruh elemen politik, kekuatan politik yang ada di Indonesia. Jadi itu yang kami ajukan kepada Bapak, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan subjektif yang saya sampaikan bahwa yang bersangkutan juga punya punya prestasi ataupun punya kontribusi kepada Republik. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang juga merupakan mantan Menko Polhukam era Presiden Jokowi, Mahfud MD, mengomentari soal pengampunan hukuman bagi Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Mahfud menilai pemberian amnesti dan abolisi yang diusulkan Presiden dan disetujui DPR adalah bukti kuat kalau hukum tidak boleh menjadi alat politik. Teriakan masyarakat yang bersumber dari public common sense tentang rasa keadilan sekarang membuahkan hasil. Saudara Hasto Kristianto dan saudara Tom Lembong yang keduanya telah divonis dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan negeri, sekarang mendapat amnesti dan abolisi yang artinya keduanya nanti harus dibebaskan. Ini bisa dilihat dari pengumuman atau jumpa pers yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR, Pak Dasko Ahmad, yang menyatakan DPR sudah setuju atas usul Presiden melalui dua surat, yaitu surat untuk 1.116 orang diberi amnesti dan satu orang, yaitu Tom Lembong, diberi abolisi. Saudara Hasto termasuk yang diberi amnesti. Tapi yang terpenting sekarang jeritan hati nurani masyarakat agar hukum tidak dijadikan alat politik. Agar hukum itu ditegakkan hukum sebagai hukum. Bukan karena pesanan politik, sekarang memberi harapan baru kepada kita bahwa hukum akan mulai ditegakkan dan mudah-mudahan ini akan berlanjut. Kuasa hukum Hasto Kristianto merespons amnesti yang diberikan Presiden Prabowo.
Lewat pesan yang diterima Kompas TV, tim kuasa hukum Hasto, Yohanes Tobing berterima kasih pada putusan Presiden yang menggunakan hak prerogatifnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14. Namun, Yohanes bilang pihaknya menyerahkan segala prosesnya pada pengadilan dan jaksa penuntut umum. Abolisi adalah hak istimewa dalam pemberian dan penghapusan tuntutan pidana kepada terpidana. Mengutip Kamus Hukum Dictionary of Law Completed Edition tahun 2012, abolisi adalah hak untuk menghapus segala konsekuensi dari vonis pengadilan, termasuk menghapus tuntutan pidana bahkan meskipun hukuman sudah dijalani. Pemberian abolisi harus dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Pemberian abolisi diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi. Masih dari sumber yang sama, amnesti merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Amnesti dapat diberikan tanpa pengajuan permohonan terlebih dahulu. Dengan pemberian pengampunan ini, maka Tom Lembong dan Hasto Kristianto dibebaskan dari hukuman. Tim Liputan, Kompas TV. Kita bergabung dengan Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Profesor Mahfud MD. Selamat siang, Prof. Mahfud. Apa kabarnya siang hari ini? Ya, Bella. Baik. Saya di Jogja dalam keadaan baik. Puji Tuhan, alhamdulillah. Prof. Mahfud, apa tanggapan Anda soal penghapusan hukum bagi Tom Lembong, soal aturannya dan juga timing yang diberikan pasca vonis? Karena ada juga yang berpendapat bahwa abolisi harusnya diberikan setelah harus diberikan ketika pengadilan sedang dalam tahap penyidikan atau tahap penuntutan, bukan setelah diputus pengadilan. Bagaimana pendapat Anda, Prof? Ya, pertama kalau kesan saya merasa sangat gembira ya. Di malam juga tidur dengan nyaman, tidak terhantui oleh pikiran-pikiran lain yang yang agak buruk, tapi semuanya menjadi manis rasanya. Jadi benar nih yang dilakukan oleh Bapak Presiden, karena proses pengadilan terhadap Tom Lembong dan Hasto itu kan jelas sekali sangat politis, bukan hukum gitu. Dan nampaknya dipaksakan untuk keduanya. Dan oleh sebab itu, lepas dari soal definisi, kalau definisi ada yang mengatakan seharusnya diberikan dalam penuntutan sebelum vonis dan sebagainya. Itu teorinya begitu. Bahkan teori tentang amnesti dan abolisi itu di Indonesia sudah lama tidak menganut teori, tapi menganut praktek yang berlaku yang tidak sama dengan definisi yang tadi kata Mbak Bella itu tidak benar. Seharusnya saat dituntut sebelum divonis itu enggak. Amnesti itu aturannya sebenarnya teori dasarnya adalah satu, pemberian pengampunan sebelum diproses pengadilan. Amnesti. Kalau abolisi ketika sedang diproses. Nah, tetapi dalam praktek di Indonesia amnesti itu, terutama sejak zaman Pak Habibie, dulu orang sudah divonis, sudah lama di penjara pun diberi amnesti, seperti Bintang Pamungkas, gitu, Muchtar Pakpahan, gitu. Dan oleh sebab itu tidak perlu diperdebatkan lah soal definisi-definisi itu. Yang Anda kutip tadi dari Kamus Umum tentang arti amnesti dan arti abolisi itu benar, tetapi juga tidak dilanggar sama sekali oleh keputusan Presiden untuk memberi amnesti dan abolisi ini. Itu aja. Jadi kita harus sambut gembira. Ke depannya hukum tidak boleh lagi memberi kesan dipaksakan karena pesanan politik. Itu kan tidak bisa dihindari bahwa ada kesan pesanan politik, apalagi kemudian vonis hakimnya itu ngaco gitu ya. Terasa sekali bahwa itu didikte oleh kekuatan politik di luar independensi dirinya. Itu yang terjadi misalnya pada vonis Tom Lembong maupun pada Hasto. Begitu Mbak Bella, kita bergembira ada pemberontakan hukum. Bergembira, tidurnya bisa lebih nyenyak daripada hari-hari sebelumnya. Nah, kaitannya soal timing nih Prof, kan baru banget di dua-duanya divonis minggu lalu, kurang lebih minggu lalu. Lalu di minggu ini sudah ada langsung keputusan untuk abolisi dan juga amnesti. Bagaimana Prof melihat bahwa ada timing yang cukup singkat di balik keputusan ini? Ya tidak apa-apa, kan memang kan Presiden tidak harus menunggu misalnya waktu tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Misalnya harus sekian hari sesudah vonis baru boleh gitu.
Bahkan kalau untuk abolisi itu maupun amnesti sebelum diadili atau ketika dalam proses presiden bisa turun tangan dan itu ada undang-undangnya gitu. Bahwa timingnya sekarang dilakukan hanya seminggu sesudah vonis atau 2 minggu sesudah vonis untuk Tom Lembong ya tidak apa-apa. Presiden melihat eskalasi keresahan publik terutama para pejuang-pejuang penegakan hukum itu semakin hari semakin banyak. Sampai kemarin siang saya masih dihubungi oleh beberapa orang untuk menandatangani amicus curiae untuk naik bandingnya saudara Tom Lembong. Saya katakan oke, saya ikut meskipun saya selama ini tidak punya reputasi atau catatan sekalipun membela kasus orang dihukum karena korupsi, tapi kali ini karena sudah keterlaluan saya ikut membela Tom Lembong dan juga ikut membela Hasto gitu. Karena sudah sangat politis sejak awal ini semua gitu. Berarti Jadi Prof. Mahfud memang melihat kasusnya Tom Lembong dapat pengampunannya, Anda merespon bahwa hukum memang tidak boleh jadi alat politik. Berarti sisi politisnya sejak awal kasus ini, Prof. Mahfud merasa memang sangat kuat gitu ya? Sangat kuat yang untuk Tom Lembong misalnya. Dia kan sudah aman selama beberapa tahun, lalu terasa ada konflik misalnya dengan salah satu tokoh politik, lalu kemudian dia tiba-tiba jadi tersangka. Politisnya lagi, dia ini melakukan pada satu waktu yang kemudian disusul oleh menteri-menteri sesudahnya sampai sekarang melakukan hal yang sama tidak diapa-apakan. Politisnya lagi ternyata terbukti kemudian yang dilakukan oleh Tom Lembong itu bukan salah karena itu atas perintah atasan gitu, tidak ada mens rea sama sekali, sehingga wah ini jelas ini sangat politis, hukumannya dipaksakan. Sama dengan Hasto, itu politisnya apa? Kasus yang dituduhkan pada Hasto sekarang ini unsur-unsurnya sama persis sudah ada sejak tahun 2020. Kenapa baru diungkap sekarang? Sesudah terjadi pergantian kepemimpinan dan sudah terjadi konflik antara misalnya PDIP dan Pak Jokowi. Dan kenapa kok sehari sesudah KPK dilatih langsung ditetapkan tersangka? Gitu. Padahal sebelumnya sudah ramai ada dorongan-dorongan agar KPK segera mentersangkakan Hasto, tapi KPK yang sebelumnya tidak mau terburu-buru, itu apalagi itu isunya lebih politik, begitu muncul KPK baru langsung tersangkakan hanya sehari sesudah itu. Itu jelas sangat politis, melukai rasa keadilan gitu ya. Apalagi kemudian kasus yang jauh lebih besar dari Hasto yang jelas menggarong uang negara, triliunan, ratusan miliar, itu sesudah dilaporkan tidak diapa-apakan. Sementara si Hasto ini sudah lama kasusnya dan cuma kayak gitu juga, dulu dilindungi kelihatannya. Nah sekarang malah dijongkrokkan ke dalam satu situasi yang tidak bagus gitu. Nah oleh sebab itu ya kita bela Hasto bukan karena Hastonya, tapi ini demi penegakan hukum yang fair. Dan Presiden sekarang sudah turun tangan dengan cukup baik dalam kasus ini. Mudah-mudahan ini juga bisa dilakukan untuk mendorong diajukannya kasus-kasus yang memang harus diajukan menurut hukum. Memenuhi syarat menurut hukum untuk diajukan ke pengadilan dan mencegah orang dikriminalisasi atau dipolitisasi seperti yang terjadi pada Lembong dan Hasto ini. Prof, kira-kira apa yang menjadi pertimbangan kenapa nggak baik Tom Lembong ataupun Hasto dua-duanya diberikan abolisi atau diberikan amnesti? Kira-kira apa yang menjadi pertimbangan terutama dari Menteri Hukum seperti itu ya untuk yang satu diberikan abolisi, yang satu diberikan amnesti? Saya juga masih menunggu karena kalau amnesti itu kan teorinya diberikan kepada orang sebelum diadili. Tapi dalam prakteknya itu Pak Habibie memulai kepada orang yang sudah dihukum pun diberi amnesti namanya. Waktu zaman Pak Jokowi memberi amnesti kepada orang yang sedang dihukum yaitu Saiful Mahdi, itu sudah mau habis masa penghukumannya lalu segera diberi amnesti agar dia tidak selesai menjalani hukuman. Kalau selesai menjalani hukuman itu namanya diberi rehabilitasi atau gerasi gitu. Nah kalau amnesti itu sebelumnya. Nah ini diartikan oleh pemerintah sejak zaman Pak Habibie itu, sejak zaman Pak Jokowi, sejak zaman Pak SBY diartikan sebelum inkrah.
bukan sebelum diadili atau sedang proses diadili. Nah, dalam hal ini kasus Tom Lembong dan Hasto ini saya juga belum tahu apa bedanya sih, kan sudah sama-sama vonis, sudah sama-sama diadili. Nanti kita lihat saja bunyi kepresnya apa. Kan untuk masing-masing itu kan pasti ada alasannya gitu. Dan yang untuk Hasto ini kan banyak memang. Amnesti kan biasanya kolektif ya. Kalau abolisi itu personal, pribadi kepada orang. Kalau kolektif itu misalnya pengikut pemberontakan Kahar Musakar yang pimpinannya udah dieksekusi, maka pengikutnya tidak akan diadili, turun masuk ke pangkuan Republik. Itu kolektif, banyak sekali. Sama dengan PRRI dulu, pimpinannya kamu turun dari hutan-hutan kembali ke kota, mari membangun Republik, kamu tidak akan diadili. Itu namanya amnesti sebelum diadili. Tapi sekarang dalam praktek hukum sudah berubah. Tidak apa-apa, substansinya yang dilakukan oleh Pak Presiden ini menurut saya sangat tepat dalam situasi politik seperti sekarang ini, ketika politik sedang mau menjadi panglima ke arah yang lebih anarkis di tingkat masyarakat dan menjadi agak elitis di tingkat pemerintahan. Nah, langkah yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini salah satu kunci untuk menuju perbaikan. Oke, Begitu, Prof. Bella. Lalu Prof kan sudah diberikan, Presiden sudah meminta izin ke DPR, DPR sudah memberikan persetujuan. Lalu setelah ini apalagi prosesnya, Prof? Tinggal kepres. Kalau pengalaman saya dulu waktu memberi amnesti pada Saiful Mahdi di Aceh, dia itu dulu dihukum karena mengkritik fakultasnya melalui medsos gitu, bahwa medsosnya enggak benar gini, lalu dia diadili memfitnah, kemudian dihukum. Kira-kira kurang seminggu sebelum dihukum, kita mintakan amnesti agar hukuman itu dianggap tidak ada. Karena kalau seminggu sesudah itu dia lepas hukuman, berarti dia tidak bisa amnesti. Yang dia bisa minta adalah rehabilitasi atau gerasi gitu. Nah, kalau gerasi itu harus mengaku bersalah. Oleh sebab itu waktu itu kita kejar gitu. Nah, jadi tidak ada masalah Mbak Bella. Ini tinggal implementasinya nanti kita lihat kepresnya. Karena kalau memberi amnesti dan abolisi menurut pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar itu memang minta pertimbangan DPR. Tadi ada yang menyebut-nyebut bagaimana Mahkamah Agung, bagaimana Jaksa Agung. Tidak perlu. Kalau amnesti dan abolisi tidak perlu pertimbangan Mahkamah Agung. Kalau gerasi dan rehabilitasi baru minta pertimbangan Mahkamah Agung. Kalau Presiden itu secara internal biasanya paling manggil Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM ditambah Kapolri. Gimana ini gini, saya buat ini, cuma itu lalu disampaikan ke DPR. Tapi itu tidak ada sebenarnya keharusan ditempuh menurut konstitusi minta pertimbangan ke Jaksa Agung atau polisi, tapi di internal kepresidenan sendiri biasanya manggil menteri-menteri dan Jaksa Agung dan Kapolri biasanya. Gitu, Bella. Prof, ini juga ada obrolan, ada perbincangan, terutama mungkin di media sosial dan mungkin juga di masyarakat kita ya. Bagaimana dengan rasa keadilan terhadap orang-orang yang juga mungkin ya terkena kasus-kasus yang dianggap politis, tapi karena dia tidak high profile, lalu dia tidak mendapatkan rasa keadilan. Bagaimana Prof memandang hal ini? Nah, itu tugas kita, tugas masyarakat ya, untuk terutama para pejuang hukum, dan itu sebenarnya banyak kok yang tidak high profile itu. Seperti yang saya sebut Saiful Mahdi yang di Aceh itu, siapa yang tahu dia tiba-tiba sudah dihukum, sudah hampir selesai hukumannya padahal tidak salah. Gitu. Kita turun, asal masyarakat berbicara. Sama juga dengan Nur Hayati yang di Cirebon itu, di Jawa Barat itu, kan gitu, dia ditersangkakan padahal dia tidak melakukan apa-apa. Dia bukan siapa-siapa, dia hanya bendahara seorang lurah. Lalu tiba-tiba dijadikan tersangka, katanya korupsi karena baru melaporkan lurahnya korupsi, sudah berhenti jadi lurah. Waktu jadi lurah dibiarkan gitu. Kan akhirnya kita turun tangan, bebas juga. Gitu. Banyak juga orang-orang yang bawah. Nur Baik misalnya, itu kan orang tidak terkenal juga. Prita Mulyasari juga misalnya. Kalau masyarakat bersuara, maka bukan hanya orang yang high profile, yang low profile juga bisa dibantu. Oleh sebab itu kekompakan kita di dalam bagaimana menghayati negara hukum Indonesia ini.
bagaimana kita harus menghayati negara hukum di Indonesia dan agar jangan ada lagi nih politisasi dalam hukum. Jadi kita semua masyarakat harus terus bersuara apabila menemukan ketidakadilan dalam hal apapun. Terima kasih atas waktunya siang hari ini Prof. Mahfud MD, Guru Besar HTN UI Yogyakarta. Sehat-sehat selalu Prof. Sehat, Bella. Makasih. Dan